Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Masya Allah tetap semangat semuanya ya. Tetap semangat dong, tetap di tema kita horek. Masya Singkatannya Allah. dari Hidayah, Obat Resah dan Gelisah. Masya Allah. Kita panggil guru kita Ustadz Asyad. Tepuk tangan buat Ustadz Asyad. Ustadz Ya, Mas Asa. Fadli. Silakan ditanya Selin nih. Ustadz izin Ustadz, aku mau nanya. Kadang-kadang ada yang bilang Hidayah tuh harus dijemput. Jadi benar nggak sih kalau Hidayah tuh harus dijemput? Tapi kadang-kadang kita merasa kita udah maksimal nih untuk menjemput Betul. Hidayah tersebut. Tapi kok nggak datang-datang? Iya. Gimana Ustadz? Gak dikunjung-kunjungi gitu. Nggak Iya dikunjung-kunjung. betul. Kita udah ngejar-ngejar tapi kita nggak dikunjungi. Itu gimana Iya. sih Ustadz? Baik. Gimana penjelasannya? Silakan Izin. Ustadz Asyad. Tepuk tangan Siap, buat terima Ustadz kasih. Asyad. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu dekat Ibu-ibu. Sangat dekat. Lebih dekat dari urat nadi kita. Lebih dekat dari kerongkongan kita. Syaratnya apa? Kita berusaha untuk mendekat kepada Allah. Kita berusaha untuk mencari, mengejar hidayah itu. Kita merangkak menuju Allah, Allah berjalan menghampiri kita. Kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menyambut kita. Begitu juga dengan hidayah. Hidayah tidak akan diberikan kepada Allah begitu saja. Tapi hidayah harus dicari, harus dijemput, harus diusahakan ibu-ibu. Bahkan banyak orang-orang, bahkan paman Nabi Abu Thalib itu sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah. Bahkan Rasulullah pun yang berada di sisinya dan meminta pamannya untuk mengucap syahadat pun sampai akhir hayatnya tidak bisa, Bu. Setelah itu turunlah ayat Al-Qasas ayat 56. Bahwasanya kamu wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Maka karena yang memiliki hidayah adalah Allah, maka kita harus bergerak menjemput hidayah itu, Bu. Karena tidak mungkin, meskipun kita sering melihat mungkin ceramah agama, kita sering melihat orang sholat, tapi kalau dari kitanya tidak mau bergerak, dari kitanya tidak mau menjemput hidayah itu, maka tidak akan kejadian. Maka berusahalah dengan maksimal, apapun caranya. Banyak berteman dengan orang baik, banyak membaca hal-hal yang baik, maka hidayah Allah akan turun. Karena Allah juga sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik, yang tadinya nggak sholat, lalu sholat, yang tadinya sholat 5 waktu, lalu ditambah sunnah, maka mendekatlah kepada Allah. Dan insya Allah kalau kita mendekat kepada Allah, Kak Selin, maka Allah pun melihat usaha itu dan dia akan Masya mendekat Allah. kepada kita. Masya Allah. Jadi kita harus berusaha untuk Ada mendekat. usahanya. Usahanya Betul. dulu, ikhtiar dulu, baru tawakal. Masya Betul. Allah. Karena sebenarnya yang butuh kita yang butuh Allah. Benar. Terima Betul kasih sekali. banyak Ustadz Terima kasih, Asyad. Mas Tepuk Fadli. tangan Terima buat kasih. Ustadz Asyad. Masya Allah. Kita panggil lagi guru kita Ustadz Maulana. Wih. Widih. Wih. Luar biasa. Ustadz izin nih. Ya. Seperti apa sih tanda-tanda mungkin signal-signal yang hidayah itu kalau udah dekat sama kita. Dan apakah hidayah itu bisa datang dari hal-hal yang kecil yang kadang-kadang mungkin kita remehin Ustadz. Nah, Nah ini mau izin penjelasannya. Silakan Izin, Ustadz Maulana. Ustadz, silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Abi dan Ustadz-Ustadz kita yang ada di sini dan semuanya dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Kata tanda-tanda. Karena tanda itu adalah bahagian bantuan Allah. Bentuk cinta Allah kepada kita. Karena kadangkala tanda itu sudah datang tapi kita tidak peduli dan bermasa bodoh. Tapi kalau berbicara tanda-tandanya apa? Ada perubahan pada diri, ingat akan kematian, merasa tidak cukup dengan amal ibadah kita, dan membenci keburukan. Ketika orang sudah membenci keburukan, tidak ada keinginan untuk berbuat buruk, tidak ingin melakukan maksiat, itu pertanda sudah mendapatkan hidayah. Dan keinginan apa? Keinginannya, maaf ya, bentuk perhatiannya, bentuk kedekatannya, ada bentuk gelisah. Tahu nggak gelisah? Gelisah kalau belum berbuat baik. Jamaah.
Kalau ada orang gini, gimana rasanya? Aku nggak enak perasaan. Kenapa? Aku belum sholat. Itu pertanda ada hidayah. Ada orang biasa-biasa saja. Karena ada orang beribadah hanya untuk menggugurkan kewajiban. Yang penting saya sholat. Tapi ada yang merasa butuh. Tapi ketika kita menikmati ibadah itu, Masya Allah. Makanya ketika ada hal-hal kebaikan, maka dialah yang pertama. Dialah yang merasa harus ada di depan. Betul, 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 betul. Dari sekian banyak, inilah yang datang. Ini dapat hidayah. Tidak gampang itu datang ke sini. Betul, 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 betul. Memang gampang datang ke sini. Harus meninggalkan semuanya. Datang ke sini bersama teman-teman. Apalagi sudah di sini. Alhamdulillah dapat sinar matahari yang nikmat banget. Ya Allah. Jadi alhamdulillah. Kenapa sih? Enggak apa-apa Ustadz. Karena bicara masalah tentang hidayah ini memang kadang-kadang orang pikir gampang. Benar. Ternyata susah. Iya. Kalau nggak ada usaha dari kita gimana hidayah mau datang? Betul. Karena betul tadi harus menjemput hidayah. Nah. Datangi hidayah. Nah. Raih Terus, hidayah. Lah, mau maju lagi. Tangkan hidayah. Ya. Loncat. Jangan. Gak loncat ke panggung juga. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk Terima tangan kasih Ustadz banyak Maulana. Ustadz. Masya Allah. Iya. Lanjut Tapi lagi Selin. pengen penasaran, pengen nanya sama Habib Oh Usman. boleh, aja, boleh Bib. dong. Boleh Bib. dong. Apa nih Bib, Selin? Jadi kan sebagai orang tua nih kadang-kadang kita tuh suka merasa ya ibu-ibu ya. Suka terlalu over mikirkan anak. Ya baik sih mungkin mikirin anak ya Bib Betul. ya. Cuman kadang-kadang kalau misalnya ada sesuatu hal yang gak serak di hati. Kita tuh mengucap astagfirullah aja. Istighfar, benar. Istighfar, iya. Nah itu cukup gak ya dengan membuat hati kita tenang? Atau kadang-kadang Ada masih perlu suka tambahan lain? bergelisah? Iya. Atau mungkin ada usaha lain yang harus kita Harus lakukan. gimana, Bib? Nah Bib silakan Itu Bib harus gimana? penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Usman. Kalau ditanya harus gimana, yang pertama adalah kita memahami bahwa rasanya istighfar itu pengampunan daripada dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beristighfar, Allah ampunin dosanya. Dan ketika kita beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Maka Allah ampunin daripada dosanya dan diterima taubatnya. Nah, bagaimana kalau misalkan anak kita di luar dia belum pulang atau anak kita di luar kita khawatir akan terganggu daripada pergaulan zaman sekarang. Zaman sekarang zamannya zina, zamannya judi, judol, zamannya apa lagi? Narkotika, pinjol, minum-minuman keras, homer dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar Allah jaga anak-anak kita dan dikabulkan doanya oleh Allah? Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 10 sampai 12. Yang dimana kalimatnya indah. Minta ampunanlah kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Niscaya Allah ampuni dosamu. Dan minta ampunanlah kepada Allah. Niscaya Allah kabulkan doamu. Di dalam tafsir An-Nukatul Uyun, tafsir Mawardi. Siapa orang yang beristighfar, dikabulkan doanya. Dan siapa orang yang beristighfar, Allah berikan keberkahan dalam rizkinya. Siapa orang yang beristighfar, Allah angkat derajatnya. Siapa orang yang beristighfar, Allah ampunin dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi intinya apa? Istighfar itu adalah penangkal daripada tipu daya setan dan obat untuk menghilangkan hati yang gelisah dan istighfar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita selesai salat, bacalah kita istighfar astagfirullahalazim dengan hati yang yakin. Jangan hati yang lalai atau hatinya goplah. Ketika hatinya lalai, doanya nggak dikabulkan. Jelas kalau ada orang yang belum punya anak, rezekinya susah, hidupnya susah, berada di bawah garis kemiskinan. Istighfar yang banyak agar Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah. Niscaya kebaikan, keberkahan dalam rumah tangga tersebut. Amin. Dan Allah ridho kepada hamba tersebut. Amin. Makasih banyak Terima kasih, Habib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Iya. Jadi buat semua nih jamaah, Betul. mungkin kita yang lagi gelisah, kita lagi kesusahan masalah perekonomian dan lain-lain. Iya. Banyak-banyak istighfar Selin. Istighfar, jadi minta maaf dan introspeksi diri Benar. dulu. Muhasabah diri dulu Bu, baru minta. Masya Allah, makasih banyak Nani. Sekarang kita mau lihat lagi nih. Ya. Hari ini berkah banget karena banyak banget informasi yang mau disampaikan kepada jamaah. Waduh. Ada lagi nih informasi yang mau disampaikan oleh Caca Federica. Silakan Caca.